Perkenalkan, nama saya Restu Setiawan dari kelompok 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi proses tapping dan alat kerja yang digunakannya. Yang pertama, proses tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Misalnya thread atau ulir skrup yang diproduksi dalam mur. Selain itu, threading atau proses tapping tidak dapat dipresentasikan sebagai proses pembentukan karena saat membuat thread atau ulir, sejumlah materi akan dihilangkan dalam bentuk serpian, logam, atau chipping. Karena itu, keduanya diperlukan sebagai proses pemotongan saja. Selanjutnya, alat kerja proses tapping. Taps drill, sney atau disc, dan turning insert merupakan beberapa alat yang digunakan untuk membuat ulir skrup atau juga dikenal hanya dengan threading. Namun dalam operasinya tentu berbeda penggunaannya dalam jenis mesin kerjanya dan ukuran serta geometri fastener yang diinginkan. Disc atau sney yang memotong thread atau ulir skrup eksternal pada bahan silinder seperti batang akan menciptakan potongan ulir jantan yang berfungsi seperti baut. Disc umumnya dibuat dalam dua tipe solid dan tipe yang dibuat di style ukurannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sidik Selamet dari kelompok 3 kelas A. Die padat memotong bentuk dan kedalaman thread atau ulir skrup nominal yang akurasinya tergantung pada tingkat presisi pembuatan die serta efek keausan. Pasangan yang dapat disetel dapat sedikit dikompresi atau diperluas untuk memberikan kompensasi untuk keausan, atau untuk mencapai kelas kecocokan thread atau ulir skrup yang berbeda atau kelas A, B, dan lebih jarang C. Benda kerja kosong yang akan diulir yang biasanya berdiameter sedikit lebih kecil dari diameter utama die diberikan sedikit lancip atau talang di ujung yang akan diulir. Talang ini membantu memusatkan die pada bagian yang kosong dan mengurangi gaya yang diperlukan untuk memulai pemotongan thread atau ulir skrup. Setelah dadu dimulai, ia akan makan sendiri. Pembalikan die secara berkala sering diperlukan untuk memecahkan chip dan mencegah crowding. Pasangan sney atau die nut juga dikenal sebagai dies threading, merupakan dies dibuat untuk membersihkan thread atau ulir skrup yang rusak. Tidak memiliki speed untuk mengubah ukuran dan terbuat dari batang heksagonal sehingga kunci pas dapat digunakan untuk mengubahnya. Proses memperbaiki ulir pengunci yang rusak disebut sebagai pengejaran. Memformat ulang dies tidak dapat digunakan untuk memotong ulir pengunci baru. Mesin milling dan mesin tap. Karena tapping mesin merupakan operasi yang jauh lebih cepat daripada memutar tapping dengan tangan, evakuasi chip menjadi lebih sulit dikendalikan. Tapping mesin akan didefinisikan sebagai seruling yang dirancang dengan geometri untuk mengarahkan aliran chip keluar dari lubang. Tapping titik spiral dan spiral bergalur cocok dengan kategori ini. Perubahan pada geometri seruling ini meningkatkan efisiensi tapping. Saat ini, dengan meningkatkan penggunaan lubang pendingin dalam tapping dan aliran pendingin arah eksternal, tapping tangan seruling dapat menawarkan bantuan serupa dengan evakuasi chip, namun masih dirasakan oleh beberapa orang sebagai berbeda dari mesin tapping. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Ridho Sipratama. Saya akan menjelaskan tapping. Tapping dalam istilah bubut biasanya menggunakan insert turning. Jangan pernah keliru istilah turning dengan bubut karena artinya sebenarnya sama. Operasi mesin bubut umumnya ada dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk aplikasi tapping ini juga ada banyak standar dan jenis alat pemotongnya. Proses memotong atau membentuk thread atau ulir skrup menggunakan tapping disebut proses tapping. Sedangkan proses menggunakan die atau operasi sisipan balik disebut threading. Kedua jenis alat potong pisau bor tapping, tangan atau hand tap, dan tapping mesin
atau hand tap sebenarnya dibuat dari bahan dasar yang sama dan dapat digunakan dengan metode manapun. Keputusan desain mana yang akan digunakan harus dipengaruhi oleh kebutuhan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Kedil Avanzani dari kelas A kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak pelumas dan coolant tapping. Penggunaan pelumas yang cocok sangat penting untuk sebagian besar operasi, proses tapping dan penguliran. Pelumas yang disarankan untuk beberapa bahan umum merupakan sebagai berikut. Baja karbon ringan, yaitu minyak pemotongan berbahan dasar minyak atau sintetis. Baja panduan, minyak pemotongan berbasis minyak bumi dicampur dengan sejumlah kecil, atau sekitar 10% minyak tanah atau mineral. Campuran ini juga cocok untuk digunakan dengan stainless steel. Yang ketiga, besi cor. Tidak ada pelumas ledakan udara kecepatan rendah harus digunakan untuk membersihkan chip. Yang keempat, aluminium. Minyak tanah atau minyak kerosin bisa dicampur dengan sejumlah kecil 15-25%. Minyak pemotongan berbasis minyak bumi yang tidak gampang menguap seperti solar juga bisa. Kuningan, minyak tanah atau mineral. Yang terakhir, perunggu, minyak tanah atau dicampur dengan sejumlah kecil antara 10-15% minyak solar. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami.